selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu ceria. Dan saya Diana Islami Edi beserta rekan saya Mbak Atim. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami tentang hukum dan etika media massa yang berjudul I Had My Doctor. Di sini I Had My Doctor ini berbicara tentang masalah reputasi, pencemaran nama baik, dan peninjauan ulasan dalam website dokter. Jadi mohon berkenan untuk disimak secara seksama ya teman-teman. So, kita lanjut yuk. Langsung aja ke materi yang pertama, yaitu tentang reputasi dan pencemaran nama baik yang akan dijelaskan oleh Mbak Atim. Waktu dan tempat, disilakan Mbak. Terima kasih Kak Diana. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita akan ada pengantar dulu ya. Jadi bayangkan kita menjadi seorang dokter, kemudian kita mendapati komentar dan rating negatif dari akun-akun anonim di sebuah website. Bisa saja hal tersebut merupakan fitnah dari pesaing atau orang yang tidak suka dengan kita, ataupun mantan karyawan kita. Dan kita pasti khawatir ulasan-ulasan negatif itu akan menghancurkan reputasi kita yang sudah kita bangun belasan tahun atau bertahun-tahun begitu. Dan kita pun juga tahu bahwa ulasan-ulasan negatif di internet itu akan kekal selamanya karena jejak digital tidak akan bisa hilang. Nah, terkait dengan adanya hal ini, beberapa dokter akhirnya melaporkan pasiennya dengan menggunakan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik. Dengan menggunakan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik, selain itu juga menggunakan kesepakatan untuk tidak membocorkan rahasia penyedia media tersebut, penyedia medis tersebut ke publik, seperti itu. Nah, background-nya apa sih latar belakangnya? Tentu saja latar belakangnya yaitu situs web ulasan dokter. Jadi, web ini berisi pengalaman kepuasan konsumen dengan parameternya keterampilan komunikasi perawat dan juga dokter, kemudian bagaimana pengobatannya, bagaimana kebersihan ruang pelayanannya, dan juga apakah kita akan merekomendasikan rumah sakit atau tenaga medis tersebut ke orang lain. Nah, biasanya ada nilainya mulai dari angka 1 sampai angka 10, atau juga ratingnya dari bintang 1 sampai bintang 5. Nah, beberapa situs juga dilengkapi dengan menu komentar di dalamnya. Jika komentar-komentar tersebut adalah komentar-komentar yang membangun dan rinci, sebetulnya hal tersebut bisa menjadi umpan balik penyedia medis atau tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Namun, ternyata dalam sebuah studi menyampaikan bahwa komentar-komentar tersebut hanya didasari oleh kemarahan semata. Nah, kemudian untuk hasil situs web ulasan dokter ini seperti apa sih? Penelitian ini menunjukkan bahwa peringkat dokter sangat positif. Peringkat dokter menemukan bahwa 88% ulasan positif, sementara 6% negatif dan 6%-nya netral. Walaupun peringkat dokter atau ranking dokter itu sangat positif ya dalam ulasannya, namun belum menjadi alat pengambilan keputusan untuk berobat bagi sebagian besar konsumen. Seperti itu. Nah, mengapa dokter tidak nyaman dengan ulasan online? Tentu saja semua orang pasti tidak nyaman jika diberikan kritik ataupun disebarkan kekurangannya di forum publik, apalagi di internet yang tidak akan hilang begitu jejak digitalnya. Nah, selain itu ada di Amerika ya, ini ada apa saja sih yang membuat orang dokter itu tidak nyaman terkait dengan ulasan-ulasan online ini? Karena apa? Yang pertama, perlindungan privasi pasien membatasi bagaimana dan kapan dokter dapat menanggapi ulasan kritis. Yang kedua, dokter mungkin percaya bahwa mereka dikritik secara tidak adil oleh pasien yang tidak memiliki pengetahuan medis. Kemudian yang ketiga, faktor profesional dan juga sosial. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya agar lebih jelas apa saja yang bisa dokter komentari atau balas komentarnya seperti itu di ulasan-ulasan online. Untuk selanjutnya, nah ini mengapa dokter tidak nyaman dengan ulasan online dan gimana sih kalau misalnya dokter itu sudah kecewa atau bagaimana kita menanggapi ulasan-ulasan negatif tersebut jika kita menjadi seorang dokter. Yang pertama, ada perlindungan privasi pasien di bawah HIPAA. Privasi HIPAA ini melindungi semua informasi kesehatan yang dapat diidentifikasi secara individu yang disimpan atau dikirimkan oleh entitas yang dilindungi oleh rekan bisnisnya
kemudian dalam bentuk atau media apapun, baik itu elektronik, kertas, atau informasi lisan. Informasi ini disebut informasi kesehatan yang dilindungi, yaitu Protected Health Information atau PHI. Nah, seorang dokter itu tidak boleh menyebarluaskan hasil rekam medis pasiennya. Jika seorang dokter membahas atau menyebarkan PHI atau tanpa persetujuan pasiennya, maka dokter tersebut di Amerika itu bisa mendapat hukuman denda mencapai $50.000 per pelanggaran, tergantung pada sifat dan luasnya serta kerugian yang diakibatkannya. Meskipun perlindungan privasi HIPAA ini membatasi dokter untuk menanggapi ulasan yang buruk, dokter masih dapat secara efektif menanggapi tentang misal keluhan tentang parkir, staf, atau terkait dengan tagihan yang tidak ada sangkut pautnya dengan rekam medis. Nah, kemudian yang kedua, sifat khusus perawatan medis. Penelitian mengungkapkan bahwa ulasan online biasanya tidak objektif, kritik teknis, melainkan mereka sangat fokus pada faktor non-klinis seperti waktu konsultasi, area parkir, kemudahan reservasi, dan data tersebut menunjukkan bahwa pasien sama sekali tidak mengevaluasi teknik bedah ataupun kemampuan diagnostik dari dokter tersebut. Dokter mungkin merasa bahwa mereka difitnah secara tidak adil oleh pasien yang tidak memiliki pengetahuan medis, khusus untuk mengomentari pengobatan mereka secara objektif. Dokter tidak perlu takut akan ulasan negatif tersebut, karena studi menunjukkan bahwa beberapa peringkat yang biasa-biasa saja atau negatif malah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen yang dianggap lebih asli. Dokter juga harus percaya bahwa calon pasien merupakan konsumen yang cerdas, tidak asal percaya dengan ulasan negatif, dan bahwa jika pasien sangat dipengaruhi oleh data ulasan-ulasan yang beredar di internet, dokter harus merangkul situs tersebut secara proaktif dan menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan bisnisnya. Untuk yang ketiga, pertimbangan profesional dan sosial. Prinsip etika medis AMA menetapkan bahwa pertama, seorang dokter harus berdedikasi memberikan perawatan medis yang kompeten dengan belas kasih, menghormati martabat dan hak asasi manusia. Prinsip 2 dan 8 menyatakan dokter harus menjunjung tinggi standar profesionalisme, jujur dalam semua interaksi, profesional, dan menganggap tanggung jawab kepada pasien adalah hal yang paling terpenting. Nah, dokter harus menafsirkan kritik ini secara konstruktif dan mempertimbangkan apakah nantinya dengan membalas komentar-komentar negatif itu akan mengubah prakteknya, finansialnya, dan bagaimana dia menjadi seorang dokter yang profesional. Jadi sebelum kita melakukan balasan kritik, itu kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Nah, untuk ini selanjutnya, contohnya ini di RS Omni ya. Kasus Prita, karena RS Omni ini melakukan gugatan kepada Prita sehingga kasus tersebut semakin besar dan banyak diketahui publik, maka pasti visit pasien ke Omni akan berpengaruh. Nah, ini akhirnya profesionalnya Omni, rumah sakit Omni ini akan dipertanyakan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, respon hukum dokter terhadap ulasan online. Strategi hukum yang telah digunakan dokter dalam Undang-Undang Pencemaran Nama Baik itu ada Undang-Undang Pencemaran Nama Baik dan kontrak pembungkaman atau atau yang disebut menggunakan kesepakatan untuk tidak membocorkan rahasia penyedia medis tersebut ke publik. Nah, hukum pencemaran nama baik ini sendiri bahwa banyak ahli hukum dan profesional perawatan kesehatan percaya bahwa gugatan pencemaran nama baik adalah tanggapan hukum yang tepat untuk menangani ulasan yang merugikan atau salah. Di sisi lain, Undang-Undang Pencemaran Nama Baik sering condong ke arah perlindungan kebebasan berbicara dan kasus-kasus yang terkenal itu sulit untuk dimenangkan oleh penggugat. Undang-Undang Pencemaran Nama Baik ini menjadi lebih rumit ketika ditetapkan pada ulasan online karena berimplikasi pada masalah yang seperti anonimitas, penulis, dan bagaimana tanggung jawab penyedia layanan tersebut. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum kita
karena kita di sini menjadi seorang dokter ya, sebelum kita melakukan pengaduan pencemaran nama baik, kita harus tahu dulu apa-apa yang bisa kita laporkan sebagai pencemaran nama baik. Nah, ini contoh ini di Amerika Serikat ya, jadi background apa yang kami sampaikan hari ini. Yang pertama, unsur pencemaran nama baik yaitu pastikan bahwa itu adalah pernyataan palsu dan fitnah. Kemudian yang kedua, komunikasi tanpa hak kepada pihak ketiga, kelalaian dari pihak pembicara. Kemudian pernyataan dapat ditindaklanjuti baik itu kerugian materi atau hal pribadi. Nah, yang berikutnya pencemaran nama baik versi. Kategori ucapan tertentu begitu jelas memfitnah sehingga tidak memerlukan penggugat untuk menunjukkan kerugian. Nah, seperti kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Titi ya, misalnya dokter ini bodoh atau misalnya dokter ini tidak profesional. Nah, seperti itu. Nah, itu pun ini yang harus ditindaklanjuti lagi begitu, apakah ucapan tersebut memang membuat diri dokter tersebut merasa dicemarkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, tokoh publik versus pribadi. Jadi terdakwa umumnya lalai tidak memastikan terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan fakta atau palsu, dan jika palsu akan sangat mempengaruhi profesi dokter tersebut begitu. Jadi ketika seseorang itu melemparkan komentar negatif ke seseorang, tidak hanya diri sendirinya yang dirugikan atau pribadinya yang dirugikan, tapi juga profesi dari orang tersebut. Misalnya seorang dokter profesinya bisa hancur karena satu komentar begitu. Atau kemarin yang dicontohkan juga misalnya seorang yang punya warung, karena dicemarkan nama baiknya, akhirnya profesinya sebagai pebisnis akan hancur seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tantangan pengulas anonim. Karena amandemen pertama ini di Amerika melindungi hak individu untuk berbicara secara anonim, bahkan di internet, dokter akan mengalami kesulitan mengidentifikasi terdakwa anonim dan pseudonym. Pseudonym ini akun-akun fake ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kekebalan atau terdakwa ini yang kita gugat, kita kan sebagai penggugat ya, sebagai dokter. Nah, yang tergugat ini itu punya beberapa kekebalan yang akhirnya mereka tidak bisa diadukan bahwa mereka itu sudah melakukan pencemaran nama baik. Ada 4 di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kekebalan untuk ISP di bawah bagian 230 CDA. Nah, bagian 230 dari CDA ini sebagian besar menyatakan internet service provider tidak bertanggung jawab atas konten yang diposting di situs web mereka. Secara khusus, sebagian 230C nomor 1 menyatakan bahwa jika pengguna menulis apapun, situs ini kebal dari tanggung jawab. Namun ada pengecualian, yaitu jika situs web atau internet service provider ini mengubah pernyataan pengguna sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dengan mencemarkan nama baik. Situs itu akan kehilangan kekebalan tersebut atau kehilangan kekebalan dari bagian 230 ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kebenaran substansial. Sudah menjadi aksioma bahwa kebenaran adalah pembelaan mutlak terhadap pencemaran nama baik. Namun untuk memperjelas terdakwa tidak harus membuktikan bahwa suatu pernyataan sepenuhnya benar untuk menghindari tanggung jawab hanya bahwa itu benar secara substansional. Jadi pasti tergugat pasti menyatakan bahwa apa yang mereka sampaikan itu pasti benar begitu. Nah, itu yang bisa menjadi kekebalan mereka agar tidak digugat kembali begitu atau tidak dilaporkan. Kemudian yang berikutnya yaitu pendapat. Pembelaan pendapat adalah istimewa lain yang mungkin sangat sulit diatasi oleh dokter yang dirugikan, karena namanya pendapat ya, misalnya kita sebagai pasien, kita merasa suntikan dari dokter atau pembedahan dari dokter itu tidak profesional atau menyakitkan begitu tindakan yang dilakukan oleh dokter itu menurut saya misalnya. Nah, bisa jadi menurut Kak Diana apa yang dilakukan dokter itu biasa aja gitu, karena pendapat itu sangat subjektif. Nah, pendapat ini pun yang bisa menjadi kekebalan dari tergugat ketika diadukan sebagai pencemaran nama baik. Kemudian yang terakhir itu ada konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu aturan anti SLAPP dan efek Streisand. Nah,
Dokter yang menuntut pasien karena memposting ulasan negatif juga dapat dikenai mosi anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) untuk mengajukan keluhan dengan alasan bahwa postingan online dilindungi oleh kepentingan publik. Nah, lebih dari setengah bagian negara bagian di Amerika telah mengadopsi undang-undang anti-SLAPP ini untuk mengekang tuntutan hukum sembrono yang sering dibawa oleh penggugat pencemaran nama baik untuk melecehkan atau menggertak dan mengintimidasi kritikus. Undang-undang anti-SLAPP ini memiliki 2 poin utama. Yang pertama, mereka menyediakan layanan yang lebih cepat untuk memproses pengaduan SLAPP ini, kemudian akhirnya dapat menghemat waktu dan sumber daya semua pihak begitu. Nah, yang kedua, terdakwa yang berhasil ini bisa diberikan biaya pembelaan hukum seperti itu. Nah, dengan demikian resiko yang dihadapi dokter akan berganda dari gugatan yang ditolak dan harus membayar biaya terdakwa. Dokter harus berpikir hati-hati tentang manfaat dari suatu kasus sebelum membawa SLAPP potensial seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, salah satu tantangan yang dihadapi oleh efek Streisand ini mencakup situasi di mana ancaman tindakan hukum telah membawa publisitas ke informasi yang ingin disembunyikan. Jadi ketika dokter memilih untuk mengejar kasus pencemaran nama baik, mereka berisiko mendapat perhatian dari publik begitu. Ketika seorang dokter melaporkan pencemaran nama baik konsumennya, maka publik atau media akan mengekspos informasi tersebut. Jadi informasi yang sebetulnya orang lain atau sebagian besar orang itu tidak tahu, akhirnya malah tahu keburukan dari komentar negatif dari dokter tersebut seperti itu. Nah, itulah hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita sebagai dokter melaporkan pencemaran nama baik. Untuk meringkas masalah pencemaran nama baik ini, bagi seorang dokter yang hanya ingin menghapus ulasan yang dia yakini atau ketahui tidak adil atau tidak benar menggunakan undang-undang pencemaran nama baik, bisa jadi menjadi mimpi buruk karena ini sangat rumit dan serangkaian faktornya sangat memusingkan. Nah, artikel ini menganjurkan agar pencemaran nama baik sebagai upaya terakhir yang sebenarnya dan hanya setelah pertimbangan yang cermat dan realistis dari kasus tersebut. Jadi tidak asal melakukan pelaporan pencemaran nama baik, jadi kita harus mengetahui dulu unsur-unsur pencemaran nama baik yang bisa kita laporkan itu apa, terus apa saja yang bisa dilakukan oleh tergugat yang bisa memutarbalikkan apa yang sudah kita laporkan seperti itu. Nah, untuk informasi selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Diana. Silakan Kak Diana. Baik, terima kasih Mbak Atim atas penjelasannya tentang reputasi dan pencemaran nama baik. So, kita lanjut nih. Tadi Mbak Atim juga udah sedikit nih ya nyinggung soal kontrak pembungkaman pasien. Sebenarnya kontrak pembungkaman pasien itu apa sih? Nah, ini akan kita bahas di sini ya. Itu biasa disebut dengan NDA. Jadi NDA ini adalah perjanjian kerahasiaan dan dalam konteks ini adalah kaitannya dengan medis. NDA ini dalam bahasa Inggris biasanya dikenal dengan Non-Disclosure Agreement atau NDA yang definisinya itu adalah sebagai perjanjian kerahasiaan antara dua pihak untuk menjaga informasi atau material tertentu yang mereka bagi bersama akses atau informasinya, namun tidak diizinkan diketahui oleh pihak luar itu sendiri. Nah, jadi biasanya NDA ini digunakan juga nih untuk membuat perjanjian bersama investor, supplier, vendor, ataupun kerjasama dalam bisnis-bisnis lainnya. Yang dimana dalam kasus yang kita review ini adalah materi ini, literatur ini berfokus kepada perjanjian kerahasiaan dalam bisnis pelayanan masyarakat, yaitu klinik kedokteran dan atau rumah sakit yang biasanya disebut dengan NDA medis. Oke, sampai sini bisa diketahui ya teman-teman semua. Jadi menurut Tobias Butler sendiri, non-disclosure agreement medis adalah instrumen yang sebenarnya terpaksa sih digunakan oleh beberapa dokter untuk memerintahkan pembungkaman terhadap pasien mereka yang menaruh ulasan-ulasan negatif
di dalam website online itu sendiri. Yang biasanya nih NDA medis ini memanipulasi kontrak dan undang-undang hak cipta untuk membatasi ulasan online yang dibuat. Dan tentunya terdapat juga nih pro dan kontra antara keduanya, yang dimana pro dianggap karena NDA medis ini dianggap sebagai sesuatu yang inovatif dan vaksin yang efektif lah istilahnya untuk melawan pencemaran nama baik. Karena kan pencemaran nama baik itu sendiri kan kurang bisa menang di peradilan menurut para dokter. Nah, makanya NDA medis ini dibuat untuk membungkam para pasien-pasien yang sudah memberikan negatif online dalam track record-nya di website online. Jadi, karena begitu banyak juga nih dari beberapa profesor hukum, Eric Goldman dan Jason Scott sendiri menganggap bahwasanya kontrak ini benar-benar anti peninjauan, anti kritik, dan gak mau dikritik. Dan makanya sangat menentang NDA medis ini terjadi karena nggak mau nerima kritik sama sekali. NDA medis ini tentunya menjadi sangat kontroversial karena kenapa bisa mendatangkan banyak protes-protes dari pasien advokat, profesional perawat kesehatan, dan bahkan dokter itu sendiri ataupun orang lain. Walaupun sebenarnya nggak jelas juga sih berapa banyak penyedia yang sudah menggunakan perjanjian ini. Merujuk pada salah satu sumber nih ya teman-teman semua, laporan pada tahun 2012 terdapat 3.000 dokter umum dan dokter gigi yang membeli dan menggunakan kontrak ini dari pemasarnya, yaitu Medical Justice. Jadi dengan biaya tertentu, Medical Justice ini sudah menyediakan kontrak template NDA medisnya itu sendiri yang disajikan langsung kepada anggotanya untuk memantau komentar online tentang mereka. Makanya kenapa kontrak ini sangat-sangat dikenal sebagai kontrak anti peninjauan, karena hanya mengutamakan apa yang dokter mau dibandingkan ulasan negatif yang hanya merugikan mereka bagi para dokter itu sendiri. Jadi sebenarnya kenapa sih kok NDA medis ini bisa mendatangkan feedback yang sebegitu complicated ya di masyarakat? Memang sebenarnya gimana sih NDA medis ini bekerja saat dijalankan? Memang ada pernyataan-pernyataan apa yang sehingga membuat NDA medis ini sangat berbahaya untuk pasien ataupun dokternya? So, lanjut yuk. Kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang bagaimana kerjanya NDA medis ini sendiri. Jadi, perlu diulangin lagi ya sama Dayan, kalau misalkan NDA medis itu adalah kontrak yang ditandatangani oleh calon pasien untuk membatasi komentar online mereka tentang dokter mereka sebelum ya perawatan berlangsung. Karena kenapa sebelum perawatan berlangsung? Karena takutnya nih ketika perawatan sudah berlangsung, ketika teman-teman berobat ke sini, ternyata hasil habis berobat itu tidak sesuai dengan keinginan. Otomatis kan teman-teman mau yang namanya mengasih kritik ataupun mengasih pendapat tentang ketidakpuasan teman-teman itu sendiri. Nah, makanya NDA medis ini udah ngebungkam teman-teman dari awal sebelum malah teman-teman menandatangani kontrak itu sendiri. Lalu kenapa dia bisa lebih menang dibandingkan undang-undang pencemaran nama baik di Amerika? Satu, karena lebih kompleksnya pembatasan terhadap NDA medis ini lebih dibatasi hanya kepada ulasan negatif saja, yang dimana secara luas dia bisa melarang kita sebagai pasien untuk memposting apapun ulasan itu, terutama ulasan negatif ini yang berkaitan dengan dokter mereka ataupun informasi perawatan yang mereka dapatkan tentang dokter mereka ini. Gimana kontrak ini bisa bekerja sih sebegitu complicatednya? Karena kenapa? Kontrak ini bekerja untuk mentransfer kepemilikan hak cipta secara prospektif terhadap ulasan online apapun yang ditulis oleh pasiennya untuk dokter, yang bersifat lebih mudah menang dong tentunya dibandingkan undang-undang pencemaran nama baik. Jadi bayangkan aja teman-teman semua, teman-teman nih nulis ulasan ya, nggak usah jauh-jauh ke website online dokter. Kita ngirim ulasan di Shopee, kita pasti sering belanja lah ya. Kita nulisin ulasan di Shopee, yang dimana ulasan itu nanti kalau misalkan kita nulisnya yang jelek-jelek, akan kembali hak cipta dari ulasan yang kita tulis itu kepada pemilik bisnis yang kita ulas itu. Nah, jadi itulah kenapa
ini sangat complicated sekali karena dia itu bermainnya kepada hak cipta, bukan lagi kepada pencemaran nama baik atas si dokter itu sendiri. Jadi kalau misalkan hak cipta udah kita punya gitu, jadi otomatis kita secara bebas bisa menarik ulasan-ulasan negatif itu sendiri. Nah, jadi sehingga ketika UU pencemaran nama baik tidak lagi berfungsi, maka NDA medis ini memanipulasi kontrak tersebut, sehingga lebih mudah dimenangkan di peradilan dibandingkan UU pencemaran nama baik. Gak hanya itu juga, NDA medis juga ternyata tidak hanya membatasi kritik pasien di ranah ulasan website aja nih teman-teman, tetapi dia juga menyisipkan ada pernyataan-pernyataan dalam formulir tersebut yang isinya lebih luas lagi, di mana NDA medis itu juga mencegah pasien untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan ataupun ketidakpuasan terhadap dokter mereka untuk secara tradisional ataupun lebih luas lagi dengan cara mouth to mouth. Nggak hanya soal media sosial, tetapi mouth to mouth yang dimana mereka itu sering berbicara juga kepada teman, ataupun keluarga, ataupun dokter lainnya, ataupun pengacara sampai peradilan terhadap ketidakpuasannya dengan perawatan yang didapat. Jadi bukan hanya di website aja nih ranahnya, tetapi udah sampai ranah ke tradisional dan juga ranah media sosial pribadi milik mereka. Karena kadang kan kita kalau ketika mereview sesuatu, kalau misalkan reviewnya itu belum puas nih di website, kita akan secara detail mereviewnya itu di blog kita ataupun media sosial kita, sehingga orang-orang yang tadinya nggak tahu tentang ulasan dokter tersebut menjadi tahu. Gak usah jauh-jauh ke ulasan dokter, produk tentang skincare kita aja, pasti kita akan rekomendasikan sesuatu yang bagus gitu kan di media sosial kita. Apalagi kalau kita dapetnya ketidakpuasan, otomatis kita juga akan menyampaikan tersebut kepada followers kita gitu. Jadi inilah ranahnya lebih luas lagi ke ranah pribadi, bukan hanya di situs website online saja. Jadi betapa NDA medis ini bekerja sebegitu complicatednya. So, kita lanjut lagi ya ke berikutnya. Masalah-masalah yang ada di NDA medis itu sendiri. So, di sini kita lihat. Memang beberapa kritikus menentang adanya kontrak ini karena dianggap nggak etis loh untuk dilaksanakan. Adapun beberapa institusi seperti Institusi Tinggi Hukum Teknologi Samuelson, Klinik Teknologi dan Kebijakan Publik di Sekolah Hukum Berkeley University, California, juga menjelaskan secara menyeluruh bahwa bagaimana NDA medis ini bisa berbahaya bukan hanya untuk pasien, tetapi juga untuk dokter dan situs ulasan. Karena penggunaan dokumen ini hampir melanggar hukum kontrak dan hak cipta dan bisa membawa kerugian yang tak terduga seperti tuntutan hukum dan ironisnya resiko baru terkait kontrak masalah ini. Jadi masalah apa aja sebenarnya? Yang pertama ada masalah tentang hukum kontrak, di mana NDA medis ini dapat diberatkan di bawah prinsip kontrak dasar, yaitu satu, dokumen-dokumen mungkin tidak bisa dilakukan karena kurangnya pertimbangan. Pertimbangan yang diberikan adalah penawaran perlindungan privasi yang ditingkatkan kepada pasien, di mana perlindungan ini tidak diketahui. Sedangkan NDA medis tidak jelas perlindungannya. Seperti apa yang ditingkatkan, lalu seperti apa juga yang akan dijaga yang mungkin ditawarkan oleh seorang dokter. Lalu yang kedua, kontrak ini dianggap tidak masuk akal, maka nggak bisa dilaksanakan. Karena saat pasien ini akan menandatangani NDA medis, terlebih dahulu pasti dipastikan ya sebelum perawatan mereka lagi sakit disuruh nandatanganin NDA medis, otomatis secara fisik ataupun emosional mereka pastinya lagi sakit gitu, nggak bisa berpikir secara jernih ataupun mungkin main tanda tangan aja, ya udah main tanda tangan aja deh, yang penting saya dapat perawatan yang bisa menyembuhkan saya. Mereka nggak berpikir panjang kalau misalkan kontrak ini ternyata bisa membahayakan diri mereka. Kalau misalkan nanti di kedepannya ada kritik-kritik tertentu tentang perawatan yang mereka dapatkan oleh diri mereka sendiri.
Nah, dengan begitu, jadi mereka nggak punya pilihan. Dan untuk tetap menandatanganinya dong, mau nggak mau, dan menerima persyaratan kontrak tersebut. Karena kenapa? Ya udah, biar aku sembuh, biar aku cepat dapat perawatan, is okay. Semoga aku cepat sembuh. Nah, maksudnya begitu. Jadi yang penting sembuh, nggak peduli kalau misalkan isi kontrak itu sebenarnya apa sih bahayanya. Lalu yang kedua adalah masalah hak cipta. Seperti tadi saya udah menjelaskan, lalu saya jelaskan balik ya. Alasan NDA medis tidak bisa diterapkan di bawah UU Hak Cipta. Satu, karena dia nggak jelas. Masa apakah kita bisa gitu ya menugaskan kepemilikan hak cipta atas ciptaan yang sebelumnya belum diciptakan? I mean begini, kalau teman-teman mungkin di dunia industri musik ataupun perfilman, kita menciptakan karya dulu kan, baru mendapatkan hak cipta. Tetapi ini, sebelum ulasan online itu dibuat, kita sudah diberatkan tentang masalah hak cipta terhadap ulasan yang akan kita tulis nanti. Sedangkan itu aja belum dibuat gitu. Bagaimana bisa hak cipta itu? Hak cipta itu ternyata jatuh kepada sesuatu yang belum sama sekali diciptakan. Lalu yang kedua adalah beberapa bagian besar ulasan tidak cukup asli untuk mempunyai hak cipta. Jadi nggak semua ulasan itu nggak cukup asli, karena ada aja nih anonim-anonim akun yang memang ingin hanya berniat untuk menjatuhkan si dokter atau menjatuhkan pelayanan rumah sakit itu sendiri karena iri, dengki, atau tidak suka. Bukan pure murni benar-benar dari si pasien itu sendiri yang mendapatkan ketidakpuasan atas perawatan yang didapatkan oleh dokter dan rumah sakit. Lalu ada juga, nggak cuma masalah itu, tapi ada juga nih masalah-masalah lainnya, seperti dalam gugatan pencemaran nama baik, gugatan untuk menegakkan NDA medis akan dianggap sebagai gugatan strategis partisipasi publik, SLAPP, yang malahan bisa menyebabkan tanggung jawab hukum juga loh bagi seorang dokter. Jadi bukan hanya pasien yang dirugikan, tapi dokter juga. Seperti negara California dan New York, terdakwa bisa mengajukan gugatan balik atau klaim terpisah terhadap penggugat SLAPP untuk hukuman dan kompensasi ganti rugi atas penyalahgunaan proses hukum. Lebih parahnya lagi nih, hanya karena kontrak ini juga kepercayaan pasien kepada dokter akan semakin mengikis. Sehingga dalam beberapa kasus pasien yang sudah terlanjur menandatangani atau membalas dengan memberikan ulasan tentang dokter mereka di website, forum online blog mereka masing-masing untuk merendahkan dokter atau memperingatkan calon lain tentang kontrak, bahkan sampai ada juga loh yang menerbitkan artikel tentang situs web tersebut yang merinci pengalamannya terhadap NDA medis. Jadi dengan begitu, ini juga tentu merugikan para dokter, yang dimana calon pasien pasti kan akan melihat dulu nih rating-rating, seperti kemarin kata Bu Titi, semuanya berpatokan kepada rating. Ketika kita memutuskan untuk membeli sesuatu, melakukan perawatan sesuatu, entah itu perawatan di rumah sakit ataupun spa ataupun salon dan lain sebagainya, kita akan melihat rating yang ada di website itu sendiri. Jadi begitulah masalah-masalah yang complicated yang ada di NDA medis. So kita lanjut lagi. Sebenarnya NDA medis ini sudah sampai nggak sih masalahnya ke dalam ranah pengadilan litigasi, di mana memang kompleksitasnya itu sangat complicated sekali di sini. So kita lanjut ya. Tentu ada litigasi terbaru atas NDA medis yang pastinya ada di ini ya, kasus kita terletak di Amerika Serikat. Jadi pada November 2011, Pusat Demokrasi dan Teknologi mengajukan petisi kepada Komisi Perdagangan Federal dan bagian beberapa negara, di mana petisi tersebut berisi tuduhan bahwa medical justice, 1, kurang pertimbangan berharga, 2, tidak berbudi, dan 3, menyalahgunakan UU Hak Cipta, dan 4, melanggar pedoman etika kedokteran. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, melanggar pedoman etika kedokteran juga ya karena mereka membungkam apa yang pasien ingin sampaikan. Lalu ada lagi kasus pada 29 November 2011. Pengadilan mendapatkan laporan tentang pasien yang diminta untuk menghapus atau bahkan menahan ulasannya oleh dokter gigi, yang dimana dokter gigi tersebut ketika pasien itu posting ulasan negatifnya, dokter gigi tersebut langsung mengambil tindakan melakukan 1,
permintaan hak cipta kepemilikannya terhadap yang menulis ulasan negatif tersebut. Kedua, mengirim faktur sebesar $100 per hari setelah ulasan online, itu sekitaran 1,5 juta atau berapa gitu ya. Nanti di-convert aja teman-teman kalau mau tahu lagi. Lalu yang ketiga, menuntut situs web menghapus ulasan. Dan yang keempat, mengancam akan menuntut atas pelanggaran hak cipta, kontrak, dan pencemaran nama baik. Nah, dari situ muncullah nih, kalau misalkan si korban pasien ini langsung yang udah menandatangani NDA medis ini, mereka meminta juga lah keadilannya. Maka mereka meminta kepada pengadilan juga untuk menyatakan sesuatu bahwa menyatakan sesuatu terhadap mereka yang sudah dituntut oleh si dokter ini. Pengadilan diminta untuk menyatakan bahwa satu, memaksa penandatanganan kontrak adalah pelanggaran tugas fidusia dan etika kedokteran gigi. Fidusia itu apa? Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda di mana registrasi hak pemilik masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Di mana dalam konteksnya ini adalah benda itu adalah ulasan negatif ya, yang dicantumkan oleh pasien. Lalu yang kedua, NDA medis dianggap tidak berbudi dan tidak berlaku berdasarkan hukum New York. Jadi sebagai tanggapan atas beberapa keberatan ini nih, Medical Justice akhirnya mempensiunkan kontraknya sampai pada kesimpulan yang didapatkan. Jadi itu ya masalah-masalahnya. Litigasi terbaru di sana. Jadi sebenarnya kesimpulannya apa sih masalah NDA medis ini? NDA medis kan kita sudah tahu ya bahwa NDA medis ini digunakan sebagai manajemen reputasi yang telah menyoroti banyak kekurangan dari hukum pencemaran nama baik yang sudah dijelaskan oleh Mbak Atim tadi. Jadi untuk dokter-dokter nih yang dihukum pencemaran nama baik, mereka kalah di sana. Mereka lari menggunakan NDA medis karena ada pengalihan transfer hak kepemilikan di sana, hak cipta kepemilikan di sana untuk menjaga reputasi mereka. Nah, lalu pada akhirnya hal inilah yang menyebabkan NDA medis dianggap menarik untuk dokter karena kontrak ini menjanjikan untuk menjadi peluru ajaib yang menghindari UU pencemaran nama baik dan proses penghapusan ulasan negatif online yang dibuat oleh pasien. NDA medis juga menggoda dokter dengan iming-iming, oh iya kalau kamu pakai NDA medis tenang kok, ini bakalan hemat waktu kok untuk penghapusan ulasan-ulasan negatif sesuai dengan yang kamu inginkan. Dengan begitu kamu bisa hemat waktu, hemat duit, dan juga minimnya tekanan litigasinya tentunya ya. Sebenarnya pasien juga pastilah akan bersimpati ke dokter kalau misalkan dokter nggak perlulah melakukan NDA medis seperti ini untuk melindungi reputasi mereka. Tetapi janganlah dengan cara memanipulasi kontrak dan hukum hak cipta karena itu hanya bisa membungkam kebebasan berekspresi pasien. Itulah kasus yang kita ambil dalam topik ini, di mana kebebasan berekspresi sendiri dalam hukum Indonesia terletak pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan pasal 1 angka 1 UU Kemerdekaan yang berbunyi, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jadi, untuk membiarkan pasien bebas berpendapat, namun dokter tak juga mau kena kerugian atas ulasan yang ditulis oleh si pasien, lalu apa yang harus dokter lakukan agar hal ini terjadi? Dia tetap bisa mendapatkan perhatian dari pasien, tetapi tidak juga dia mendapatkan kerugian atas ulasan negatif yang sudah pasien buat itu sendiri. Nih dokter, ataupun pelaku bisnis lainnya, ataupun profesi lainnya yang sekarang di sektor bisnis yang berkaitan tentang berhubungan dengan masyarakat ataupun klien ataupun audiensnya, kita bisa melakukan ini. Yang dalam konteks ini adalah dokter. Jadi
Yang bisa dilakukan adalah dokter harus menghargai situs peninjauan pasien. Situs web ulasan dokter akan terus ada tentunya dan akan terus berkembang. Jadi praktek bisnis juga harus tunduk pada pengawasan online. Karena kenapa kita sekarang udah di industri 4.0 yang belum ada elektronik tokonya aja, digital tokonya ataupun yang tokonya belum masuk ke ranah digital, mereka mau gitu untuk memasukkan tokonya ataupun bisnisnya ini ke ranah digital. Jadi tentu ulasan ini akan tetap terus ada, karena kalau ulasan nggak ada ya bisnis di dalam ranah digital nggak akan berkembang gitu. Orang pun sekarang ya pelaku-pelaku bisnis seperti misalkan bisnis online itu, mereka itu melejit karena ya diawalin dari review yang mereka dapatkan. Jadi tergantung bagaimana kita menanggapinya. Terlebih dalam kasus ini, pasien juga harus, pasien itu adalah tipe orang yang pasti menilai dokternya dengan sangat tinggi. Apalagi dokter ini dipercaya sebagai sosok yang menyembuhkan. Mereka percaya bahwa dokter itu bisa menyembuhkan. Maka ciptakanlah win-win solution untuk keduanya agar kepuasan pasien juga tetap terjaga, tetapi dokter juga tidak menerima kerugian dari apa yang sudah pasien perbuat. Jadi dokter bisa mengatasi masalah ini dengan sejumlah praktek dan cara, yaitu satu, dokter harus secara aktif membangun dan memelihara kehadiran web yang menjelaskan tentang kredensial, praktek, dan prosedur mereka. Lalu yang kedua, dokter harus juga nih memantau reputasi online mereka dan bertindak secara cepat ketika mereka menerima ulasan yang tidak menyenangkan secara langsung. Jadi jangan ditunda-tunda, karena seiringnya ditunda makin banyak nih calon konsumen ataupun calon pasien yang akan melihat ulasan negatif yang sudah online di website ulasan peninjauan pasien tersebut. Lalu yang ketiga, dokter harus menerima beberapa kritik online adalah kenyataan bahwa berbisnis di era teknologi inilah adanya. Akan selalu ada ulasan-ulasan negatif karena dokter nggak bisa menyenangkan semua orang. Ibarat kita tidak bisa menyenangkan semua orang, maka dari itu kita harus menerima kenyataan bahwa kritik online adalah kenyataan untuk berbisnis di era teknologi, yang dimana itu bisa kita jadikan tempat untuk mengevaluasi dan mengubah beberapa aspek menjadi lebih baik lagi dalam konteks ranah bisnis kita itu sendiri. Lalu yang kedua, dokter harus aktif membangun identitas online-nya. Jadi daripada ya dokter berdiam diri, merenung, mencari solusi di luar masalah, lebih baik menyelesaikan masalah di dalam masalah dibandingkan menerima intimidasi dari peninjau situs online ataupun dari pasien-pasien yang memberikan ulasan negatif online. Jadi lebih baik dimanfaatkan untuk mengambil beberapa langkah pengobatan reputasi online, yaitu yang pertama adalah membangun kehadiran website yang positif. Jadi bagaimana tindakanmu terhadap ulasan negatif online, itulah yang akan dinilai oleh pasien ataupun calon pasienmu terhadap dirimu sendiri. Jadi bijaklah dalam menjawab ulasan-ulasan negatif online itu. Lalu yang kedua, menjernihkan kesalahpahaman atau keraguan yang ada pada pasien setelah membaca ulasan, seperti yang tadi sudah dibilang. Lalu yang ketiga, nih, doronglah pasien untuk mengirim umpan balik pada pilihan jumlah situs ulasan. Jadi sebelum mereka menyampaikan unek-uneknya di ulasan website, lebih baik nih dokter, lebih cepat lebih baik. Pasca mungkin 3 hari atau 2 hari kemudian, tanyakan kepada pasien kita yang sudah mendapatkan perawatan kepada kita, tanyakan apakah ada gejala-gejala tertentu yang bikin badan gak enak gitu, apakah ada sesuatu yang kurang puas mereka dapatkan dari perawatan kita dibandingkan nanti si pasien ini sudah menyampaikan langsung ke website online yang bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi lebih baik kita dulu yang mengetahui dibandingkan kita tahu dari situs website online itu sendiri. Karena kenapa? Lebih mudah aja sih untuk memanajemen reputasinya kalau misalkan kita lebih tahu sendiri gitu. Jadi lebih baik di follow up dulu pasca perawatan melalui jalur telepon, apakah ada kendala setelah melakukan perawatan dan jelaskan juga jangan lupa solusi atas efek atau kendala itu. Dengan begitu pasien lebih sungkan untuk mengisi komentar negatif di ulasan karena sudah mengetahui alasannya itu ya. Lalu yang ketiga yang harus dilakukan dokter adalah dokter harus terus memantau profil online mereka. Ya, you know SEO, right?
SEO itu ketika kita mencari sesuatu about ourselves, about our business ya. Apakah our business or ourselves ini ada di tempat yang paling atas ketika pencarian di dalam Google. Jadi pada konteks ini adalah dokter juga harus nih pantau aja, klik aja nama dia misalkan di website, nama dia di Google gitu, apa yang keluar. Jika memang website yang paling keluar paling atas gitu, lalu ada ulasan-ulasan yang paling keluar paling atas, ya itulah apa yang orang lain lihat tentang dokter itu sendiri. Jadi bisa dipastikan setelah membangun kehadiran website online yang kuat, dokter juga harus memantau dengan rajin dan menjalankan pencarian internet pada diri mereka sendiri. Dengan mengikuti personalia online mereka, dokter bisa bereaksi dengan cepat untuk komentar negatif dari pasien dan mengurangi risiko reputasi menyakiti sebagai bentuk menghargai pasien dan meningkatkan kepuasan pasien. Contohnya, seorang dokter gigi nih, yang bernama Ken Chirka meninggalkan strategi NDA medis. Jadi dia ninggalin strategi NDA medis dan lebih memilih strategi kepada pro to pasien dibandingkan merugikan si pasien ataupun kontra to pasien. Jadi ia ketika sudah selesai perawatan, ia mengirimkan email tindak lanjut kepada pasien. Lalu ia juga menanyakan gitu, bagaimana kondisinya Pak? Apakah ada keluhan? Jika ada, begini ya Pak solusinya, gini-gini. Atau bisa juga dikasih garansi gitu. Itu pasien akan merasa, dihargai sekali. Dan merasa, gue percaya nih, oke. Jadi untuk menjatuhkan si dokter pun mereka akan tetap akan sungkan gitu. Ya, jadi berikanlah juga solusinya. Ia juga rajin, dokter gigi ini juga rajin memantau reputasinya di Yelp, di mana tempat dia menanggapi dengan sopan, ulasan positif dan kritik serta meminta maaf juga kepada si pasien atas pengalaman pasien yang buruk dan secara terbuka juga menawarkan kesempatan untuk memperbaiki. Nah, ini klaim garansi juga dibutuhkan juga di sini ya. Agar pasien merasa semakin puas pada dokter ya. Dengan cara ini juga, sisi lain dokter juga dapat mengetahui di manakah ranking website mereka di dalam pencarian rumah digital milik dokter itu sendiri. Karena akan selalu ada kaitannya dengan yang seperti saya bilang, SEO, Search Engine Optimization, yang sangat berdampak sekali kepada pelaku bisnis di era digital. Oke. Lalu yang keempat, apa yang harus dokter lakukan? Yaitu ya, harus menerima realitas ulasan negatif online. Ini adalah cara yang paling mudah di mana manusia tidak bisa menyenangkan semua orang, tak terkecuali dokter. Terlebih dalam kasus ini yang merupakan kenyataan yang memang harus dihadapi oleh pelaku bisnis di era teknologi. Walaupun tak terima, tetapi berkaitannya dalam masalah sikap, di mana dokter ditinjau negatif apabila dia bisa membedakan dirinya dengan orang lain pada kemampuannya untuk menjawab kekhawatiran dan penyelesaian masalah secara nyata yang mereka dapati di ulasan negatif itu. Dan biasanya klaim ulasan yang berlebihan seperti dokter adalah orang gila, dokter adalah orang jahat gitu, biasanya cenderung kurang dipercaya karena ya pasien kita ini pinter-pinter gitu ya, netizen itu pinter-pinter, mungkin mereka bisa membedakan mana yang hate speech yang emang mungkin itu dikarenakan sekelompok yang memang mungkin tidak suka dengan dokternya jadi ingin menjatuhkan, mana yang benar-benar real, emang itu pure dari pengalaman pribadi mereka. Jadi ya nggak perlu takut juga ya dokter ataupun pelaku bisnisnya. Insya Allah netizen bisa membedakan kadar itu. Mana yang hate speech, mana yang benar-benar kritik terhadap pengembangan yang lebih baik lagi untuk pelaku sektor bisnis itu. Terutama di sini dokter ya. Di sisi lain dengan ulasan negatif, dokter juga bisa melihat bagaimana sikap pasien. Karena calon pasien merupakan orang yang cerdas, yang melihat tren sehingga bisa membedakan antara kekhawatiran yang sah dan merengek atau dengki, ya seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu ditambah keuntungan dokter lainnya adalah mereka mendapatkan penilaian secara gratis terhadap kinerja dokter, sehingga ini bisa dijadikan acuan mereka untuk meningkatkan kualitas praktik mereka pada area yang dikritik itu sendiri. Jadi itulah ya, bagaimana cara-caranya untuk dokter itu sendiri mereka agar bisa memperbaiki reputasi mereka tapi tidak menjatuhkan pasien mereka ataupun menuntut pasien mereka ke ranah
justice, kerana peradilan gitu. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan tentang kasus yang ada di medical justice ini, bahwasanya ketika selang waktu tak lama dari pasca menghentikan NDA medis itu sendiri, ternyata medical justice ini memberikan sebuah solusi, karena sudah banyak orang yang aware gitu di sana. Kalau misalkan NDA medis ini benar-benar sangat tidak menguntungkan untuk kedua belah pihak gitu. Adapun dokter hanya mendapatkan serpihan-serpihan ketidakbagusan moral ya gitu kan, karena menuntut sesuatu yang seharusnya nggak dituntut. Itu kan hak kebebasan orang untuk berpendapat dan menyampaikan apa yang dia rasakan di situs website Olasan itu, karena memang ketidakpuasan mereka terhadap perawatan yang didapat. Jadi dari situ medical justice memberikan solusi baru tentang sistem emerit namanya ya. Bukan emerit menikah ya. Di mana sistem ini disediakan dalam komputer tablet bagi dokter untuk menyerahkan data pasien segera setelah mereka bertemu. Di sana pasien juga mempunyai pilihan untuk menyampaikan diskusi mereka, sehingga bisa memperpendek waktu untuk penyelesaian masalah mereka itu sendiri, dan bisa meningkatkan komunikasi dan memperkuat komunikasi ataupun hubungan antara dokter dan pasien. Ditambah sistem ini juga dokter menjadi bagian, dokter juga bisa mengontrol ulasan pasien yang diterima oleh dokter. Maaf. Jadi di sini jadi pasca ini solusinya dokter tidak bisa mengontrol apa yang pasien sampaikan ulasannya kepada dokter. Jadi memang itu ulasan pure ya. Kalau misalkan pasien mau mengulas begitu, ya sudah, dokter tidak bisa mengkontrol itu. Karena bisa jadi pembagian pengalaman mereka adalah cara terbaik untuk mempromosikan kehadiran online yang positif. Jadi teman-teman, ada sebuah studi juga menunjukkan bahwa sebenarnya ketakutan terbesar dokter itu terhadap situs ulasan adalah sebagian besar bukan karena teknis dokter gitu, bukan karena disebabkan oleh diagnosis yang salah ataupun prosedur pembedahan yang salah gitu, ataupun aspek-aspek tentang kedokteran, tentang bagaimana penindakan si dokter ini kepada pasiennya, tetapi malah di ulasan negatif tersebut kebanyakan itu ya hanya mengkeluhkan soal aspek pelayanan, seperti yang tadi sudah dibilang oleh Mbak Atin gitu. Di mana aspek pelayanan pelanggan seperti skill komunikasi si customer-nya ataupun si pekerjanya, ataupun waktu tunggu yang mereka terima, dan penjadwalan yang mungkin ngaret ataupun tidak sesuai, itu yang banyak dikoreksi oleh si pasien. Jadi dokter tentu dong bisa menanggapi bahwa kekhawatiran pasien tanpa melanggar perlindungan privasi pasien, karena sebenarnya itu yang kebanyakan di komen oleh si netizen, oleh pasien itu sendiri. Sehingga situs Olasan dokter dengan begitu, jika solusi ini diterapkan gitu, mungkin tidak akan penuh dengan ulasan-ulasan negatif dan ataupun situs Olasan pencemaran nama baik gitu. Malah yang akan muncul adalah situs ulasan-ulasan yang positif. Karena perlu diketahui juga, situs ulasan dokter hanyalah sebagai salah satu sumber di mana konsumen dapat berkonsultasi ketika membuat keputusan untuk perawatan selain dari data klinis teragresi dan rekomendasi dari mulut ke mulut untuk mencari informasi tentang pelayanan masyarakat itu sendiri. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Ataupun dokter ataupun kita sebagai pelaku bisnis yang benar-benar mengejar adanya rating di dalam media sosial kita, ataupun di dalam aplikasi, ataupun di dalam toko online kita tak perlu resahkan hal itu, karena memang bagaimana kita memperlakukan customer kita itulah yang akan kita dapatkan. Jadi it's okay. Kalaupun ada yang harus diperbaiki, ya perbaiki. Jangan sampai kita menuntut mereka untuk berbuat lebih ataupun tidak menciptakan win-win solution seperti kasus kita ini yang di Amerika, di mana malah pasien yang dituntut oleh dokter karena mencemarkan nama baik, yang padahal si pasien itu hanyalah menyampaikan ketidakpuasannya terhadap perawatan yang dia dapatkan. Yang dimana nantinya malah
ini berlaku kepada pasal UU ITE, yang dimana kita sering mendengar ya soal kasus-kasus tersebut, bahwasanya pasal ini digunakan sebagai sesuatu alat untuk mencemarkan atau menarik para pelaku-pelaku yang tidak sesuai dengan yang dimau oleh institusi ataupun perorangan untuk ke ranah pengadilan. Jadi ada juga pasal 27, 29 yang dibilang sebagai rumusan karet ataupun duplikasi hukum terhadap defamasi yang mengekang kebebasan berpendapat atau berekspresi aktivis, warga ataupun jurnalis dengan mengkritik pihak polisi ataupun pemerintah. Ini dianggap bermasalah karena pasal ini membahas soal penghinaan, pencemaran nama baik melalui media massa. Yang dalam kaitannya di dalam kasus ini yang di Amerika, itu tentu ada kesamaannya. Kalau dia ulasan negatif, kalau ini adalah penghinaan juga, pencemaran nama baik melalui media massa. Ya sama aja sih sebenarnya. Yang dimana sering digunakan untuk menuntut pidana warganet yang melayangkan kritik mereka lewat media dunia maya. Hanya kepada pihak polisi ataupun pemerintah, tetapi pihak pelaku bisnis juga sekarang bisa memainkan ini semua. Jadi adapun pasal yang sering menjerat banyak korban di Indonesia, yaitu pasal 27 sampai 29 yang pasalnya berbunyi begini, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuatnya dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga bisa diketahui oleh orang lain. Jadi ini ada sangkut pautnya juga dengan kasus yang ada di Amerika ini. Dan gimana caranya kita sebagai pelaku bisnis mungkin, sebagai sektor bisnis di pemerintahan ataupun sektor bisnis di swasta, yang berhubungan dengan customer ataupun berhubungan dengan orang lain gitu. Bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah reputasi online terbaik kita, tetapi tidak juga menjatuhkan orang lain. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya semua tergantung bagaimana kita untuk menyikapi masalah yang kita hadapi di bidang-bidang kita sendiri. Jadi itulah kesimpulan dari medical justice itu sendiri. So, terima kasih banyak atas perhatiannya ya tentang materi kami, yaitu tentang masalah reputasi, pencemaran nama baik dan peninjauan ulasan dalam website dokter, yang tadi ada beberapa solusi-solusi ketika mungkin kita dihadapkan dengan ulasan-ulasan negatif yang kita dapatkan dalam sektor bisnis kita. Nanti tinggal diganti aja ya, kalau di situ dokter harus, nah mungkin kita bisa menggantinya dengan profesi masing-masing kita gitu, untuk bisa menerapkannya di dalam pekerjaan kita ataupun di dalam bisnis kita itu sendiri. Jadi semoga hal ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih banyak telah mendengarkan kedua materi presentasi dari kami, dan semoga bermanfaat. Dan mari kita buka sesi diskusi kita ini, dan setelahnya kami akan kembalikan kepada Ibu Titi di sesi discuss lewat jalur chat WhatsApp. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.